Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film aksi, thriller, berjudul John Wick Chapter 3, yang dirilis pada tahun 2019, jadi, duduklah, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka dengan menunjukkan John, yang sedang berlari melewati jalan di kota New York dengan waktu yang tinggal sedikit. Dia lalu memesan taksi dan pergi ke Hotel Continental. Dia hanya punya waktu 20 menit sebelum perburuannya dimulai. Setelah membayar dengan koin emas terakhirnya, John segera masuk ke Continental dan pergi ke perpustakaan untuk mencari sebuah buku, di mana buku tersebut berisi beberapa item, di antaranya beberapa koin emas terakhirnya, sebuah penanda, foto mendiang istrinya, dan sebuah salib. Tak lama kemudian seorang pria besar bernama Ernest datang untuk menghabisi John. Meskipun John masih punya waktu sebelum perburuan dibuka, namun Ernest tak peduli dan dia segera menyerang John dengan pisaunya. Mereka berdua bertarung sengit, hingga puncaknya John menggunakan buku untuk memecahkan rahang Ernest dan membunuhnya seketika. Meskipun dia menang, namun Ernest meninggalkan luka tusukan di tubuh John, sehingga John langsung mencari dokter di dekat rumahnya dengan hanya 5 menit tersisa. Dokter setuju untuk membantu, tapi dia terpaksa berhenti di tengah jalan karena waktu John sudah habis. John lalu menjahit lukanya sendiri, dan membawa beberapa obat pereda nyeri. Namun, alih-alih membunuh John, dokter tersebut malah meminta John untuk menembaknya, agar membuat Dewan Meja Tinggi percaya bahwa dia telah melawan John. Sesaat setelah John meninggalkan tempat itu, dia segera dikejar oleh puluhan pembunuh bayaran, yang memojokkannya sampai masuk ke dalam toko senjata, namun John dapat dengan mudah menghabisi mereka semua. John lalu keluar dari tempat itu, namun dia segera diserang oleh lebih banyak pembunuh. Mereka mengikuti John sampai ke kandang kuda, di mana John menggunakan tendangan kuda untuk menghajar mereka. Dia segera pergi dari tempat itu menaiki kuda. Dalam perjalanan, John membunuh 2 pembunuh lain yang mengejarnya. Sementara itu di sisi lain, harga buronan Joan dinaikkan menjadi $15 juta, sehingga membuat John menjadi buruan yang menggoda. John tiba di sebuah teater, dia bertemu dengan sutradara, meminta bantuannya dengan menunjukkan salib, yang sebenarnya adalah tanda pengenal. Mereka membahas sejarah John, karena disinilah dia dibesarkan. Sutradara membawa John ke belakang teater. Setelah itu sutradara bertanya kepada John, apa yang dia inginkan. John lalu mengungkapkan sambil menunjukkan penanda, bahwa dia ingin diberi rute jalan ke Casablanca. John setuju untuk memutuskan semua hubungan dengan tempat ini. Dia lalu melakukan prosesi penutupan dengan mencapnya dengan salib yang terbalik. Di sisi lain, seorang wanita misterius memasuki Continental dan menunjukkan koin hitam kepada Sharon. Sharon segera menghubungi Winston untuk mengabarkan bahwa adjudikator ada di sini untuk menemuinya. Setelah melihat mayat Santino, adjudikator memberitahu Winston bahwa dia harus mundur dari posisinya, karena sebelumnya dia mengizinkan John untuk hidup, alih-alih langsung membunuhnya setelah John melanggar aturan. Setelah Winston, Raja Bowery juga dikunjungi oleh adjudikator, yang menyuruhnya untuk keluar dari kota dan mundur dari posisinya, setelah sebelumnya dia memberikan join senjata dengan 7 peluru di dalamnya, padahal dia tahu John akan membunuh Santino. Adjudikator juga menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa bebas dari aturan Dewan Meja Tinggi, sekalipun orang itu sudah menjadi ekskomunikado. Raja Bowery hanya tertawa mendengarnya, dan dia mengklaim bahwa dia tak dapat turun dari tahtanya karena dia adalah raja. Namun adjudikator tak peduli, dan memberikan waktu 7 hari untuk membereskan masalahnya. Di sisi lain, John akhirnya tiba di Casablanca. Namun dia diserang oleh 3 musuh yang menggunakan pisau, salah satunya terbunuh dalam pertarungan itu. Namun tiba-tiba mereka dihentikan oleh pria yang memberitahu John bahwa manajer telah memberikan amnesti. Pria itu dan John lalu pergi ke Hotel Continental cabang Maroko, di mana John dibawa untuk bertemu dengan manajer.
Setelah beberapa saat menunggu, manajer Sofia melangkah keluar dari bayang-bayang dan menembak tepat di dada John. Dia jatuh ke tanah, namun dia aman karena jasnya anti peluru. Sofia mengatakan dia harus membunuh John, namun John menunjukkan penanda yang Sofia buat dengan John beberapa tahun sebelumnya, setelah John menyelamatkan putrinya. Sofia meminta John untuk jangan menggunakan penanda, namun John bersikeras bahwa Sofia harus membawanya untuk menemui bos lamanya. Awalnya Sofia menolak, tapi John terus menunjukkan penanda itu dan cap darah miliknya. Dia menuntut Sofia untuk membantunya, sehingga hal tersebut membuat Sofia setuju untuk membantu. Di sisi lain, adjudikator pergi ke toko sushi kecil. Dan koki yang melayani bernama Zero, yang mengenali koin yang dibawa adjudikator. Lalu adjudikator menugaskannya untuk memburu John Wick, serta mengejar orang-orang yang ikut membantunya. Sementara itu dia dan Sofia segera berangkat setelah menyiapkan semua senjata mereka. Singkat waktu mereka tiba di kompleks, dan bertemu dengan Berada, bos selama Sofia. John meminta Berada untuk membawanya menemui tetua, yang memimpin ke-12 Dewan Meja Tinggi. Dia ingin menebus kesalahannya. Namun Berada tak mengetahui di mana dia, tapi dia tahu tetua hanya menemui mereka yang ingin dia temui. Berada lalu mengarahkan John untuk berjalan di gurun mengikuti arah bintang sampai dia hampir mati, maka dia akan bertemu atau mungkin tak bertemu tetua. Setelah semua informasi itu, Berada meminta hadiah sebagai imbalan, dan meminta satu anjing Sofia, tapi Sofia menolaknya, yang akhirnya Berada menembak satu anjingnya. Melihat itu, John memperingatkan Sofia untuk tidak membalas dendam, tapi Sofia menembak Berada, dan saling adu tembak dengan para penjaga. Setelah menghabisi para staf, Sofia yang kesal lalu menembak kaki Berada. Alih-alih membunuhnya, mereka lalu pergi, dan akhirnya berhasil melarikan diri melewati guru pasir. Di sisi lain, sutradara sedang melihat pertunjukan balet dari murid-muridnya. Di saat yang sama para penjaga dihabisi dengan cepat oleh 3 ninja, dan mereka naik ke panggung untuk menghentikan pertunjukan. Adjudikator lalu muncul menemui sutradara, dan mengatakan bahwa keanggotaannya di Dewan Meja Tinggi tak mengizinkannya untuk membantu John, meskipun John memiliki penanda namun penanda tersebut tak lebih tinggi dari aturan Dewan Meja Tinggi. Sutradara setuju untuk menunjukkan kesetiaannya kembali, lalu adjudikator meminta hukumannya dibayar dengan darah, jadi Zero menusuk kedua tangan sutradara, dan meninggalkannya hidup-hidup. Di sisi lain, John dan Sofia berkendara di padang pasir. Terlihat John menusuk jarinya untuk menandai penanda dengan darahnya, yang berarti Sofia telah menepati sumpahnya dan bebas. Sofia lalu memberitahu John bahwa John akan mati di sini. Setelah itu Sofia pergi meninggalkannya. John mulai berjalan di padang pasir dengan botol yang sudah kosong. Dia berjalan melintasi bukit pasir selama sehari semalam sebelum akhirnya dia pingsan. Di sisi lain, para ninja datang ke kompleks Raja Bowery, dan dengan brutal menghabisi para penjaga. Adjudikator lalu mengatakan bahwa Raja sudah diberi kesempatan, namun dia tak menggunakannya dengan baik, sehingga adjudikator menghukumnya dengan memberinya 7 sayatan sebagai hukuman, atas 7 peluru yang ia berikan untuk John. Sementara itu John, saat dia sadar dia menemukan dirinya berada di tenda, dan di sana dia bertemu dengan tetua Dewan Meja Tinggi, yang mengatakan bahwa dia belum pernah melihat orang yang begitu tersesat seperti John. Dia bertanya kenapa John ingin terus hidup. John lalu menjawab bahwa itu untuk mengingat Helen. Tetua lalu memberinya pilihan untuk mati di sini, atau kembali menjadi bogeyman dan membalikkan ekskomunikadonya, tapi dengan tugas dia harus membunuh Winston, karena dia adalah orang yang membuka kontrak $15 juta. John awalnya ragu, namun dia pada akhirnya setuju, lalu berjanji setia dengan memotong jari manis pernikahannya, dan dia memberikan cincin kepada tetua. Tetua menerima janji kesetiaan John, dan dia mengarahkan stafnya untuk membawa kembali John ke New York. Setelah tiba di kota New York, John langsung disambut oleh Zero dan para ninja. Namun John memilih untuk kabur, dengan mencuri motor pembunuh lain yang mengejarnya. Zero tak menyerah, dan ikut mengejar dengan beberapa ninjanya. Selama perjalanan mereka, John menghabisi beberapa ninja, dan hanya menyisakan Zero seorang.
namun mereka tergelincir dan jatuh tepat di depan Hotel Continental. Saat Zero akan membunuh John, tiba-tiba Sharon muncul dan melarangnya. Mereka lalu dibawa masuk, dan kemudian Sharon mengarahkan John untuk menemui Winston, sementara Zero tetap menunggu. Winston bertemu John di ruang kaca, yang hanya digunakan ketika seseorang ingin melihat apakah lawan mereka bersembunyi di bawah dewan meja tinggi. Dia tahu John di sini untuk membunuhnya, dan dia mengaku lebih suka dibunuh oleh seorang teman. Tapi, dia juga memberitahu John bahwa ada cara lain. John diminta memilih, dia menjual jiwanya untuk menjadi budak dewan meja tinggi, atau melawan mereka walau pada akhirnya mati, namun dia akan selalu dikenang. Namun tiba-tiba adjudikator datang, hanya untuk melihat apakah Winston akan mundur dari jabatannya, namun Winston menjawab tidak. Dia lalu bertanya kepada John, apakah John akan membunuh Winston di sini, dan John menjawab tidak. Sehingga adjudikator dengan cepat memutuskan bahwa Hotel Continental New York sudah tidak netral, dan memerintahkan pembunuh profesionalnya untuk menargetkan Hotel Continental, terutama Winston dan John Wick. Melihat situasi ini, Winston lalu menghapus ekskomunikado John dan mengembalikan hak istimewanya, sehingga John bisa memakai senjata yang ada di hotel. John dibawa ke ruang senjata, di mana dia diberitahu bahwa pasukan Dewan Meja Tinggi telah mengupgrade rompi anti peluru mereka menjadi lebih tebal, sehingga Winston menyarankan untuk menggunakan senjata dengan kaliber yang lebih kuat. Winston lalu mengunci dirinya di dalam brankas, sementara John, Sharon, dan agen lain akan pergi untuk menahan serangan pertama. Selama gelombang pertama, John dan Sharon berhasil melewatinya dengan baik meskipun beberapa rekan mereka terbunuh. Karena pertahanan Continental yang tak tertembus, adjudikator lalu menghubungi Winston untuk menawarkan gencatan senjata, dan Winston menyetujuinya. Sementara itu, John yang sedang mencari musuhnya tiba-tiba diserang oleh dua ninja, yang dengan cepat melemparnya melalui beberapa kaca, namun dia pada akhirnya membunuh mereka. Saat John berjalan ke atap, dia bertemu Zero, yang mengejeknya dari balik kaca. Lalu setelah itu John diserang oleh dua murid Zero, dan mereka hampir membunuh John. Namun mereka menahan diri untuk menghormati seni bela diri. Mereka lalu melanjutkan pertarungan dan segera menjatuhkan John. Mereka lalu mengejek John karena sudah terlalu tua untuk melakukan ini. Namun John bangkit, dan melepas ikat pinggangnya, dan akan dia gunakan sebagai senjata. Pertarungan ketiga mereka dimulai di mana John membalikkan keadaan, dan berhasil unggul, bahkan mengalahkan mereka. Para ninja tak bisa bangun lagi, tapi John membiarkan mereka dan dia segera kembali untuk menemui Zero di lantai atas. Zero dan John lalu bertarung. John menggunakan pedang yang diambil dari sana kemudian menggunakan trik bersembunyi, lalu dengan cepat mengalahkan Zero, dengan menusuk Zero lurus tepat menembus ke dadanya. John lalu pergi untuk menemui Winston, dan meninggalkan Zero yang tewas. Sementara itu, Winston bertemu adjudikator di atap hotel. Dia memberitahu Winston bahwa penyerangan ini hanya gelombang pertama, dan selanjutnya akan lebih banyak lagi yang datang, dan Continental pasti akan jatuh. Winston lalu menjawab bahwa dia bisa mengambil kembali Continental bersama orang-orangnya karena ini adalah New York. John lalu tiba di sana tepat ketika adjudikator memberi kesempatan Winston untuk menunjukkan kesetiaannya kembali ke Dewan Meja Tinggi, sehingga dia akan melepaskan Continental dan mengembalikannya. Namun Winston harus melakukan sesuatu untuk John. Mendengar itu, Winston memutuskan untuk mengambil kesetiaannya dengan Dewan Meja Tinggi, dan segera menembak John, menjatuhkannya dari atap gedung, dan membuat John mendarat dengan sangat keras. Adjudikator merasa puas, dan mengungkapkan bahwa Continental sudah netral. Namun saat dia memeriksa tubuh John, dia tak menemukannya. Dia lalu kembali menemui Winston untuk memberitahunya bahwa tubuh John sudah hilang. Dia mengingatkan Winston tentang risiko besar yang akan dihadapi jika John Wick masih hidup. Di sisi lain, anak buah Raja Bowery membawa John untuk menemuinya di singgasana darurat di bawah tanah. Dia merasa terhina oleh aturan Dewan Meja Tinggi, lalu menyuruh John untuk mengangkat tangan jika John bisa mendengarnya.
Raja lalu membicarakan aturan-aturan Dewan Meja Tinggi yang membuatnya marah. Dia lalu bertanya kepada John, apakah dia juga marah? John perlahan mengangkat kepalanya, dan menjawab ya. Dan film pun berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.